Shalom, horas untuk kita semua. Kiranya kita dalam sukacita dan selalu bergembira dalam menapaki hari ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melangkah di hari ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, remaja, Naposobulung, dan adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini di hari Jumat 11 Juli 2025 diambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat anak sekolah memakai seragam putih merah, kita bisa mengatakan, oh ini anak SD. Kalau kita melihat anak sekolah memakai seragam putih biru, oh itu anak SMP. Kita melihat anak sekolah putih abu-abu, oh itu anak SMA. Ya. Dan kalau misalnya juga kalau orang melihat kita memakai kalung salib, ada aksesoris salib di mobil kita, dan kemudian orang juga melihat kita menenteng Alkitab datang ke gereja, sudah pasti orang mengatakan, oh itu orang Kristen. Ya, sebagai orang Kristen, maka sesungguhnya hidup kita haruslah berbeda dengan orang yang belum mengenal Kristus. Karena kita adalah anak-anak Allah, kita telah ditebus, kita telah dipilih oleh Allah. Tetapi yang terjadi sepertinya tidak ada bedanya hidup orang Kristen dengan hidup orang yang belum mengenal Kristen. Nah, nas ini mau mengingatkan kita sekaligus membekali kita agar kita berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dan mari kita lihat di sini bahwa perkataan Kristus, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kalau dikatakan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya, artinya bahwa firman itu harus menghidupi kita. Bahwa firman itu harus ada dalam diri kita. Perkataan Kristus itu apa? Firman Tuhan. Jadi yang penting itu adalah bagaimana firman Tuhan itu bekerja, diam dan bekerja dalam diri kita. Bagaimana agar firman itu diam dan bekerja dalam diri kita? Belajar, baca, dan mendengar firman Allah. Mari kita memiliki kesukaan membaca dan mendengar firman Allah. Rajin ke gereja, dengar khotbah, dengar firman tanpa sambil memegang handphone, dengar dengan seksama sambil tidak bermain handphone. Mari, kalaupun saat ini kita sedang menonton khotbah ini, sediakan juga Alkitab di hadapan kita. Baca dan dengar firman Tuhan. Kita membaca sambil kita mendengar apa yang kita baca. Maka kita akan dipenuhi hikmat Allah. Nah, hikmat Tuhan inilah yang akan bekerja dan berguna bagi kita. Ketika kita mengajar dan menegur orang lain melalui perkataan kita, dikatakan di sini, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Jadi yang pertama bahwa kekayaan perkataan Kristus adalah untuk mengajar dan menegur orang lain melalui diri kita. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mengajar, Tuhan yang menegur melalui setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Tanpa sadar kita akan mengajari anak-anak kita
tentang arti hidup melalui kita. Tanpa sadar Tuhan akan mengajari anak-anak kita. Tanpa sadar Tuhan juga akan menegur orang-orang yang di sekitar kita melalui kita. Saya teringat dengan seorang tukang las keliling di Jakarta. Dia orang Kristen. Dan dia ingat bagaimana dia mempunyai nats yang emas. Hai dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan kasih Tuhan. Hanya karena dalam nats inilah kemudian 2 anaknya berhasil. Dengan penghasilan yang pas-pasan. Dia bawa anak ke jalan keliling, ke rumah demi rumah, gang demi gang, jalan demi jalan. Dan anaknya melihat pekerjaan bapaknya. Dan anaknya selalu rajin dia bawa ke gereja. Diajari anaknya di situ untuk tidak berbohong. Ingat dia ketika ada orang yang mengembalikan, yang membayar uang untuk pekerjaan lasnya. Lalu kemudian dia bilang, ini kelebihan Pak. Ini kelebihan. Lalu kemudian dilihat oleh anaknya, bapaknya tidak berbohong. Dan dia selalu mengajarkan jangan berbohong. Ketika dia salah pun dia meminta maaf. Dia selalu juga mengatakan kepada anaknya, apa yang kamu inginkan agar orang lain perbuat bagimu, perbuatlah demikian kepada mereka. Dalam Matius 7 ayat yang ke-12. Nah, disinilah kemudian firman itu diam dan bekerja. Tuhan yang mengajari dalam diri kita. Oleh karena itulah kemudian bagaimana dengan peneguran? Matius 18 ayat 15 juga mengatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Mintalah pertolongan Roh Kudus, agar kata-kata yang kita ucapkan itu tepat dan membangun, bukan cacian dan umpatan. Saya teringat dengan teman saya, ketika kami masih SMP, kami sama-sama bermain basket. Namun apa yang terjadi? Dia ikut-ikutan dengan orang lain, narkoba. Saya katakan kepada beliau, itu nggak baik. Walaupun saya dibenci dan kemudian seolah-olah saya gagal, tapi di penghujung hidupnya, dia menulis, terima kasih kepada sahabatku Albert, yang telah menasehatiku, yang telah menegurku. Aku sadar, sekarang dalam 1 bulan ini aku tidak lagi mengkonsumsi apapun. Tidak mengkonsumsi narkoba yang jahat itu. Saya tertegun membaca diari itu. Dan akhirnya bahwa perkataan yang kita ucapkan itu tidak akan sia-sia. Itu adalah perkataan Tuhan yang menegur. Nah, karena itulah mari saat ini, kalau pertama perkataan Kristus itu adalah mengajar dan menegur. Yang kedua, perkataan Kristus juga menjadi ucapan syukur kita ketika kita menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Dikatakan di sini, dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Orang-orang yang menciptakan lagu-lagu pujian, mazmur oleh Daud dan lain sebagainya, baik orang yang menciptakan lagu di buku Ende, Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat, lalu di NKB dan lain sebagainya, pastilah orang-orang yang suka membaca dan mendengar firman Tuhan. Itu pasti. Karena apa? Karena mereka menciptakan lagu itu juga berdasarkan kitab suci, berdasarkan firman Tuhan yang sering mereka baca dan mendengar dan mendengarkan firman itu. Oleh karena itulah, mari saat ini, saat kita membaca dan mendengar firman Tuhan, jadikan ini yang utama dalam hidup kita. Jadikan kita kemudian membaca dan mendengar ini firman Tuhan menjadi kesukaan dalam hidup kita. Sebelum tidur malam, ada di nats harian kita, nats harian di almanak kita. Itu Ezra 7 ayat 1 sampai 28 kalau hari ini.
Dan atau 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Bacalah. Mau salah satu, mau Ezra yang mau kita baca, ataupun 2 Tesalonika, silahkan. Jadi sebelum tidur malam, inilah tipsnya. Yang pertama, bernyanyilah dahulu. Dalam almanak kita itu ada buku ND nomor 11. Kalaupun kita mau nyanyikan lagu yang lain, silahkan. Lalu bacalah firman tadi antara Ezra atau 2 Tesalonika di nats harian hari ini. Kalau kita baca di almanak itu ada dua nats di sana. Nah, silakan. Lalu berdoa. Selesai membaca, lalu berdoa. Dan dalam berdoa, doakan keluarga kita, anak-anak kita, suami, istri, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tutup dengan doa Bapa kami. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita memiliki kesukaan untuk membaca dan mendengar firman Tuhan. Agar perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya dalam diri kita. Tuhan Yesus pun berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk nafas yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi yang suka untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan segala perkataan Kristus ataupun firman-Mu itu dengan segala kekayaannya menjadikan kami pribadi-pribadi yang bisa mengajar dan menegur setiap orang dengan kasih, dengan rendah hati, karena Engkau sendiri yang akan berkata-kata, Engkau sendiri yang akan mengajari mereka dan yang menegur mereka. Dan biarlah juga kami suka dengan menyanyikan lagu-lagu pujian kan dalam nyanyian itu Tuhan. Kami mengucap syukur dalam hati kami. Mengucap syukur atas kuasa-Mu yang besar atas hidup kami. Mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang begitu hebat dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Untuk keluarga yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesembuhan, pemulihan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami juga berdoa untuk yang sedang sakit. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka dengan bilur-bilur Tuhan. Tuhan yang menjamah mereka. Tuhan juga yang memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang mempunyai masalah, yang mempunyai persoalan yang besar. Tuhan lebih besar dari segala persoalan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kiranya Engkau berkenan menyertai kami pribadi lepas pribadi. Keluarga lepas keluarga. Tuhan menjalani hari ini. Hari yang penuh dengan sukacita ini, Tuhan yang melindungi kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur di pagi hari ini. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.